Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bincang Asa. San, isu apa yang menarik untuk kali ini? 2024. Kalau tentang halal gimana, Mas? Oh, menarik juga ini. Karena saya eh, ada data yang menarik gitu terkait dengan eh, masalah masyarakat Halal. kita, Heeh. masalah halal itu. Kalau dihitung dari statistik penduduk Indonesia, bahwa Hmm. Indonesia itu sebagai negara yang jumlah penduduknya mencapai 87% lebih gitu Hmm. ya Hmm. dari populasi itu angka sekitar tahun 2017-an gitu. Oke. Jadi saya kira menarik gitu. Bagaimana San itu? Masih menempati posisi tertinggi nih dalam populasi penduduk dunia nih, Oh Mas. iya, Iya, menarik. Kayaknya memang masalah halal ini kan eh, menarik juga Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk hmm. Halal di tahun 2003 itu melaporkan bahwasanya Indonesia itu masuk tiga besar Hmm. di SGIA Sedunia itu ya. sedunia. Nah, artinya masuk di global Islamic economy, di mana sebelumnya Indonesia tahun 2022 itu masuk di urutan keempat, nah, di bawah Arab Saudi dan Malaysia. Nah, tahun 2023 alhamdulillah masuk di Hmm. tiga besar. Ini sesuatu yang saya pikir menarik, di mana halal itu menjadi salah satu indikator. Berarti Gitu. menjadi satu apa dari segi populasi masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia Hmm. cukup eh, penting lah gitu ya, gitu Oh ya. ya, penting sekali kan, umat Muslim itu punya kewajiban menjalankan syariatnya. Nah, salah satunya kan makanan yang halal, tempat yang suci. Ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang saya gini San, pada intinya gitu, sebenarnya apa sih? Nah, kalau tadi persoalan kepentingan umat Islam untuk Hmm. mendapatkan kehalalan yang mau dia pakai, mau dia Makan. makan, mau dia konsumsi gitu. Sebenarnya apa sih teman-teman tanya apa sih pentingnya sertifikat halal gitu kan? Gini aja mas, kalau kita kan kebanyakan umat Muslim paham lah ya mana yang Hmm. halal dan mana yang haram, gitu kan. Tapi pada persoalan makanan, bahan-bahan itu kan betul kita ketahui yang halal dan yang haramnya. Nah, kalau kita setiap mau makan, kita lihat dulu bahan ini halal atau Hmm. tidak, haram atau tidak, gitu kan. Kan repot. Nah, sedangkan sertifikat halal menjadi sangat membantu, membuat kita menjadi lebih nyaman, lebih tidak was-was untuk Hmm. mengkonsumsi sesuatu. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang saya pikir penting bagi umat Muslim. Kenapa sertifikat halal itu menjadi penting? Karena pertama bisa membuat kita jadi nyaman untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang beredar di masyarakat. Kira-kira begitu. Berarti setidak-tidaknya gini Zan, kalau posisi sertifikasi halal atau sertifikat halal itu setidak-tidaknya memberikan suatu ketenangan bagi umat Betul, Islam gitu. betul sekali. Karena kan ya halal itu kan menjadi penting bagi Muslim. Kalau dulu orang mendengar bahwa ya sertifikat halal di Indonesia itu yang mengeluarkan adalah MUI gitu. Kalau Hmm. sekarang Kemenak punya lembaga sendiri untuk memberikan apa legitimasi terhadap sertifikasi halal itu. Ya, sebenarnya kalau melihat regulasi yang ada, uh, sertifikat halal itu dimulai di tahun 2014 dengan Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Di mana setiap barang yang beredar yang diperjualbelikan di wilayah Indonesia harus punya sertifikat halal. Mulainya dari sana. Memang awalnya sih sertifikat halal atau ketetapan halal itu dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, tahun 2020
itu ada perubahan berkaitan dengan undang-undang tersebut. Masuklah Merujuk dengan Undang-Undang 2014 itu. ya 2014 ada Undang-Undang 20 tahun 2020 tahun 2020 berkaitan dengan sistem jaminan produk halal. Nah, masuklah di situ ditambah lagi Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta 2000. Kerja itu 2022 kalau nggak salah ya. Nah, itu masuk mekanisme sertifikat halal untuk UMK. Jadi mulainya dari sana. Nah, dari situ MUI tetap melakukan tugasnya sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kehalalan satu produk. Nah, tapi memang dikuatkan lagi oleh negara ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara, ikut sertanya negara dalam isu halal ini, mengeluarkan sertifikat. Jadi ketetapan halal yang sudah dikeluarkan oleh MUI melalui fatwanya, bahwasannya produk ini halal, dikuatkan dengan ada sertifikat halal dari BPJPH. Nah, disitulah campur tangannya negara sebagai legitimasi atas ketetapan halal tersebut. Berarti sehingga dia berlaku bukan hanya di Indonesia, keluar juga menjadi lebih kuat sertifikat halal tersebut. Berarti yang semula hanya diperkuat oleh institusi agama, kemudian negara ikut menyetempel gitu ya. Betul sekali. Berarti semakin kuat, sertifikatnya semakin kuat gitu. Artinya negara juga hadir memberi kekuatan gitu kan. Betul, dukungan yang luar biasa. Nah, sertifikat halal sendiri apa sebenarnya persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan dalam peraturan itu untuk kita bisa memperolehnya gitu? Ya, kalau sertifikat halal sendiri itu prosedurnya ada dua sebenarnya, Mas. Di undang-undang itu ada yang jalur reguler dan jalur pernyataan pelaku usaha. Itu apa bedanya apa untuk reguler dengan kalau reguler usaha yang punya omset di atas 500 juta per tahun dan produknya rumit gitu, jadi nggak mungkin. Contoh rumit seperti apa? Rumit misalkan rumah makan, contoh misalkan rumah makan tuh banyak sekali tuh, ya komponennya kan? banyak sekali, nggak mungkin satu-satu. Nah, butuh ada auditor namanya, auditor halal yang melakukan audit terhadap jaminan produk halal itu, prosesnya seperti apa. Nah, yang kedua itu sub-declare atau pernyataan pelaku usaha. Ini untuk UMK sebenarnya, untuk produk-produk yang sederhana. Misalkan gorengan, misalnya gitu, atau produk-produk kue, roti yang skalanya skala rumah tangga gitu, yang prosesnya sederhana dan komponen bahan-bahannya itu sudah sertifikat halal. Jadi pada saat difatwakan dia lebih sederhana. Gitu. Berarti kalau bisa kita membedakan, kalau yang reguler, ya enggak, yang sub-declare itu dia volume yang lebih kecil. Betul. Kemudian skalanya kalau rumahan, yang reguler ya rumahan ya tadi ya. Kalau yang reguler yang lebih besar, besar, menengah ke atas lah. Sub-declare itu lebih cenderung diawasi oleh perorangan yang ditunjuk oleh institusi sertifikasi ya kan. Kemudian yang reguler dilakukan oleh institusi gitu kan. Ya. Benar begitu kan. Kalau untuk reguler yang melakukan auditor itu oleh lembaga pemeriksa halal namanya, LPH. Itu dari pihak MUI, apa pemerintah? Enggak juga, tapi lembaga yang punya akreditasi untuk LPH. Yang sudah terakreditasi LPH-nya. Nah, kalau sub-declare itu didampingi oleh pendamping proses produk halal. Pendamping ya gitu. Nah, jadi pendamping PPH yang sudah teregistrasi di BPJPH. Jadi memang pendamping PPH ini sudah teregistrasi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang UMK terus ada petugas mengaku petugas tapi dia tidak punya ID card yang teregistrasi,
jangan diterima gitu. Semua bisa ngaku gitu kalau Bisa gitu. ngaku gitu. Jadi sebenarnya prosesnya itu untuk self declare itu sederhana dan yang penting lagi gratis mas self declare. Ini masalahnya kadang-kadang orang ketika mau didatangi, mau Hmm. digratisin malah takut gitu loh. Betul. Dikira dianggap tidak halal gitu kan. Iya betul. Ini kan malah justru jadi Jadi ada masalah gitu. stigma gitu Lah, ya kalau gratis itu kadang ini terkait dengan problematika sertifikasi halal. Sedangkan saya mencatat ada 4, San. apa tuh, Mas? Yang pertama terkait dengan pemahaman dia terhadap sertifikasi halal. Betul. Ya berarti kan dia kurangnya informasi ya kan. Akhirnya dia salah paham terhadap sertifikasi. Yang kedua, UMKM itu dia karena mungkin yang pengelolanya adalah gaptek gitu kan, untuk mendaftar, ada repot tuh. Akhirnya dia menghindari yang begitu. Kemudian yang ketiga, adanya proses prosedur untuk mencari proses sertifikasi halal, sementara dia mungkin peralatan untuk menunjukkan ketika dia harus disurvei, terus dianggap tidak, akhirnya dia malas untuk melakukan prosedur itu. Yang ketiga mungkin mindset mereka, yang keempat mindset mereka bahwa udahlah saya usaha itu cukup untuk makan aja cukup, saya nggak perlu membuka cabang dan yang lain. Betul. 4 masalah ini nampaknya kita melihat gitu. Benar. Saya di lapangan kemarin keempat itu saya temukan mas. Pertama memang pelaku usaha ini minim informasi, karena kan informasi tentang sertifikat halal walaupun sudah gencar di media sosial, terus di pemerintahan, namun belum nyampe juga secara penuh ke masyarakat. Nah menarik di 2023 BPJPH melakukan gerakan untuk mencapai target tahun 2003 itu 1 juta sertifikat halal untuk UMKM. Sekarang untuk mengurus sertifikat halal itu bisa langsung ke KUA sekarang. Informasinya ada di KUA. Malah langsung gitu ya? Ya, di KUA. Karena KUA sekarang bukan hanya menghalalkan orang menikah, menghalalkan produk juga bisa di sana. Jadi makanya sekarang itu ada namanya Satgas Halal. Nah, Satgas Halal itu berarti jemput bola itu, dia langsung ke lapangan gitu. Ya, Satgas Halal itu dipimpin langsung oleh kepala KUA setempat. Nah, itu nasional semuanya ada di sana. Itu yang pertama tuh informasi. Proaktif ya, lebih proaktif ya, gitu ya. Alhamdulillah akhirnya tahun 2023 target 1 juta terpenuhi. 2024 itu mandatorinya untuk tahap pertama untuk sertifikat halal untuk UMK. Untuk produk makanan dan minuman. Jasa penyembelihan itu termasuk di situ 3 itu. Jadi produk-produk yang makanan dan minuman yang basisnya itu sama jasa penyembelihan. Karena jasa penyembelihan ini salah satu yang harus disertifikat halal juga, Mas. Gitu. Itu yang kedua. Yang kedua tadi apa, Mas? Berkaitan dengan teknologi ya. Iya, gaptek gitu ya. Nah, karena memang untuk pengurusan sertifikat halal ini sebenarnya pelaku usaha bisa mengurusnya sendiri. Harusnya lewat aplikasi ptsp.halal.go.id. Nah, itu bisa daftar di situ. PU bikin akun pelaku usahanya, dia masukin bahan, prosesnya gitu di situ dan langsung diajukan. Nanti setelah diajukan ada pendampingan dari pendamping proses produk halal. Sederhana itu sih sebenarnya, tapi memang persoalannya pelaku usaha ini banyak yang mohon maaf, gaptek gitu untuk pegang HP itu. Ya ini problemnya. Ini problemnya di sana. Dan akhirnya males gitu. Merasa ribet lah. Padahal kalau generasi milenial itu sangat memudahkan sekali dengan proses ini. Tapi memang informasi itu tidak sampai ke mereka. Nah, akhirnya yang terjadi adalah pendamping yang mendampingi.
ngajarin gitu, bikin akunnya, terus kadang juga untuk foto produk harus diajarin untuk fotonya seperti apa yang sesuai dengan standar sehingga memang bisa disetujui untuk dapat sertifikat halal. Itu sih, Mas, salah satu apa namanya tugas tambahan pendamping sebenarnya. Gitu. Itu yang seharusnya untuk teknologi untuk mempermudah ternyata harus ya ke dasarnya ya, lagi gitu. terus terang UMKM itu yang banyak yang berkecimpung di situ kan banyak ibu-ibu nih, mama, karena kan skalanya rumahan, mama, ibu-ibu yang mohon maaf dengan teknologi komunikasi agak jarang, agak tidak familiar untuk melakukan itu. Kadang yang melakukannya akhirnya minta bantu cucunya atau anaknya, kira-kira begitu. Nah itu yang. Nah ini terus yang ketiga masalah prosedur yang dia lalui ternyata dia. Ya karena ini untuk subdeclare ini kan skala rumahan, Mas. Nah, sedangkan yang melakukan usaha ini kadang dia kontrak misalkan, kontrak di rumahnya nggak gede, ya cukup buat tidur, kadang tidur, makan, ruang keluarga di situ juga, gitu kan. Terus dia bikin usaha, produksinya di dapur, dapurnya dekat dengan kamar mandi, dia cuci bahan-bahannya itu di kamar mandi. Nah, sedangkan di kamar mandi itu kan tempat yang kemungkinan kontaminasi najisnya besar. Nah, lagi pula kan kurang higienis juga gitu kan. Kurang higienis juga, sehingga nah ini kan tidak memenuhi syarat sebenarnya, Mas, untuk bisa masuk di subdeclare sebagai proses produk halal. Nah, kadang terkendala di situ. Nggak mungkin kan dia harus bangun lagi gitu, nggak mungkin. Nah, seringkali mentoknya di sana. Di samping dengan tempat itu fasilitas pemahaman tentang proses produk halal juga tidak mumpuni juga di para pelaku usaha ini. Yang keempat ini yang menarik gitu. Yang terakhir masalah mindset itu. Ya itu tadi memang kita temui kalau kita lagi sosialisasi ke pelaku usaha dengan masyarakat. Pertanyaannya sederhana aja sebenarnya. Saya nggak pakai sertifikat halal juga laku kok, Mas. Nah ini memang tugas berat kita untuk di masyarakat melakukan edukasi berkaitan dengan sertifikat halal. Dan berkaitan juga mindset dia sebagai pengusaha. Betul dia melakukan usaha, punya produk, punya usaha, tapi kebanyakan dari UMKM ini tidak punya semangat jiwa pengusaha. Gitu. Kata Mas Agus tadi, usaha hari ini, jualan hari ini hanya untuk memenuhi untuk makan hari ini. Nah, misal banyak ketemu nih kasus nih dengan para pedagang nih, Bang, pedagang misalkan yang banyak temuin pedagang bakso lah sama mie ayam, Bang, jualannya udah berapa lama? Ya 10-15 tahun lah kira-kira begitu, anaknya sudah nikah, sudah kemana gitu kan? Sudah punya cucu malah. Sudah punya cucu malah gitu, dari anaknya kecil sampai anaknya sudah nikah, usahanya bakso. Saya tanya berikutnya, sudah punya berapa cabang, Mas? Cuma satu ini. Cuma satu. Artinya kan memang dia usaha bukan untuk mengembangkan usahanya. Jiwa pengusahanya nggak ada. Tapi sebatas untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah ini tugas berat juga. Nah melalui sertifikat halal ini kan menjadi sesuatu yang kita bisa mengedukasi masyarakat sebenarnya untuk bisa ini berpotensi loh, produk bapak, produk ibu ini berpotensi untuk dikembangkan lebih besar naik kelas gitu. Kira-kira gitu. Kalau dapat sertifikat halal, ini bisa masuk ke instansi, bisa masuk ke pasar yang lebih besar gitu. Kalau diseriusi, nah dari begitu kita juga bisa mengedukasi masyarakat ini untuk bisa menjadi pengusaha yang sebenarnya. Oke, menarik sekali San. Gitu. Sahabat Bincang Asa, banyak hal yang ternyata bisa kita petik dari perbincangan pentingnya sertifikasi halal. Yang pertama, setidaknya sertifikasi halal adalah menciptakan ketenangan bagi konsumen, baik konsumen makanan maupun produk-produk yang lainnya gitu, jasa. Nah,
Karena itu, pemerintah juga sudah turun tangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah dimunculkan gitu. Kemudian tentu saja di lapangan banyak hambatannya, Betul. yaitu terkait dengan minimnya informasi, kemudian kemampuan pengusaha itu dalam memahami teknologi, kemudian prosedur dalam perizinan, sampai pada mindset itu. Saya kira itu yang bisa kita bincangkan kali ini. Terima kasih, sahabat Asa. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu, Mas. Bismillah.